Halo Silvi. Ya, sini. Oke, wow, tinggi sekali. Awas jatuh malah banget. Silakan duduk dulu, cantik. Makasih. Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Oke, aktivitasnya apa nih setelah ini sudah ini tahun berapa? Mulai Ini 2016. tapi sudah ya, tapi nggak apa-apa. Aktivitasnya sekarang apa nih? Kalau sekarang bantuin orang tua dulu sambil nunggu wisuda nanti bulan Mei ada wisuda. Oh, sudah mau wisuda. Oke, jurusan apa? Jurusan Pendidikan Jasmani, prodi kepelatihan. Olahraga ya? Iya. Jurusan, oh my god. Ini jurusan kuliahnya ngambil olahraga, tapi ternyata kamu bisa bantu setir ke sini. Ya, oke. Soalnya kan tadinya atlet. Oh, atlet. Iya. Selain ini atlet apa tuh? Silvi dari tahun 2010 sampai 2014 atlet taekwondo. Sampai hampir 5 tahun ya? 4 tahun. Oh, 4 tahun pas ya. Oke, 4 tahun di taekwondo. Iya. Wow, jago taekwondo juga polisinya tuh ini. Oke, jadi aktivitasnya kalau sekarang masih di rumah mungkin Iya, orang betul. tua. Mungkin sudah ada bisnis ke depannya? Kalau kedepannya udah ada plan sih bakal kerja di mana gitu, udah ada rencana. Yang pasti sekarang lagi bantu orang tua sama ada kesibukan kalau ada job panggilan keluar kota untuk fashion show gitu biasanya. Oke, aduh sekarang jadi panggilan untuk fashion show juga ya. Iya. Oke, untuk pemotretan gitu masih aktif sampai Kalau sekarang? pemotretan udah mulai jarang soalnya udah hijab. Tadinya waktu belum hijab emang banyak banget yang minta untuk brand ini atau apa gitu. Cuma ini semenjak hijab udah mulai berkurang. Soalnya mereka yang diincer itu rambutnya Oh. bagus. Tapi kamu juga punya ternyata ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kan bisa yang lain ya dengan hijab seperti ini pasti nanti ada lagi kok. Iya, Tapi tetap ada. lebih Dari show biasanya fashion show hijab BNK. iya, fashion show Islami mungkin Iya. ya biasanya. Oke, jadi masih di dunia masih gitu. Selain apa ikut mungkin ada di sport dan seperti itu mungkin Enggak sih. cukup di situ Iya. aja ya. Terus kalau untuk tadi olahraga atletnya atlet apa taekwondo Iya. itu sekarang masih jadi pelatih juga? Enggak, udah enggak. Terakhir 2014 kemarin di Poprov Lampung Selatan. Oke. Oke. Jadi sudah sudah banyak banget kayaknya ya untuk prestasinya ada di atlet juga, ada di Muli juga. Nah, cerita dulu dong jadi Muli Pringsewu ya, benar ya? Kabupaten Pringsewu ya. Boleh cerita dulu dong gimana ya? Yang pasti tadinya itu Silvi waktu 2016 itu diajakin kan sama teman kakak tingkat yang udah pernah ikut Muli Mahanai. Itu yang ngajakin saya untuk ikut, cuma saya sempat ragu sih soalnya sebelumnya belum pernah lihat kayak mana sih Muli Mahanai itu, kayak mana gitu. Iya. Disuruh-suruh doang tapi nggak pernah jalan. Akhirnya udah deh, aku nekat deh pengen ikut nyoba kayak gitu. Akhirnya Silvi ikut. Tadinya niatnya separuh-separuh dan akhirnya Silvi niatin full banget totalitas dan di situ Silvi bisa dapet. Muli ya, Muli Iya. satu Pringsewu. Oh, kalau Muli satu Pringsewu berarti kan sudah ini loh putri dari Pringsewu yang terpilih gitu kan? Iya, seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, untuk mengawali dulu karirnya itu di bidang fashion show gini pas kapan? Itu 2014 pertengahan itu Silvi mulai dari sesi foto waktu itu ada sebenarnya sih nggak sengaja dari Silvi suka selfie kan, Silvi suka selfie. Narsis banget ya kamu. Iya, terus kan Silvi post di Facebook Silvi, terus habis itu kok ada fotografer dari Cilegon, namanya Ayah Agus Widiatmoko sama Mami Niata Braja sama Babe Beng Nugroho itu suka sama foto Silvi, terus Silvi diajak foto. Silvi bilang ke Lampung aja kalau mau fotoin Silvi. Terus kan mereka ke Lampung. Benar-benar. Fotoin Silvi, setelah itu Silvi sering diundang-undang, paling sering sih di Cilegon. Oh, jadi sekarang masih aktif ke Cilegon juga masih aktif Iya. ke sana dan Iya, di acara KFM, KFI. apa itu? Komunitas fotografi model sama komunitas fotografi Indonesia Cilegon. Oke. Pokoknya tentang fotografi ya. Nah, ngomong-ngomong kamu kesini sama siapa sebelum kita lanjutkan Sama obrolannya? kakak saya yang paling cantik. Oke. Dan dia sangat hebat. Namanya Mbak Tira, Kabid Pariwisata Kabupaten Pringsewu. Oke, selamat datang Ibu Tira, benar? Aduh, apa kabar Ibu? Silakan duduk. Aduh, kayaknya nostalgia nih. Silakan duduk Ibu. Iya. Sehat Ibu? Oke. Manggilnya apa nih kamu? Mbak. Mbak, aku ikut Mbak aja deh. Oke, untuk aktivitasnya pasti jelas lah ya. Nah, selain itu ada lagi mungkin Ibu di rumah atau apa saja kesibukannya? Boleh kayak kepo-kepo dikit? Hari-hari ya PNS sebagai Kabid Pariwisata Pringsewu.
ya ibu rumah tangga juga dengan 2 anak ya. Kemudian sibuk desain karena punya brand. Tadi aku tuh tanya-tanya seputar gimana sih dulu mengawali karirnya di dunia fashion show gitu. Terus kemudian ternyata seorang atlet juga, jaga bela diri. Kok bisa banting setir ke sini gitu kan? Itu sangat amazing kalau kata kamu gitu. Itu dulu memang kalau Mbak Tira sendiri kenalnya pas lagi pemilihan aja atau sebelumnya udah kenal tuh? Pas pemilihan. Pas Ya, mulai pendaftaran itu kita sudah lihat Silvi eksotis ya dia. Dengan rambut yang tergerai panjang pada waktu dari itu Indonesia ya. sekali memang. Ya. Wajahnya. Terus ada lagi mungkin kenapa kok bisa sampai kayaknya ini sudah dikunci oleh juri-juri mungkin pada waktu itu dari mulai awal. Apa mungkin bisa ceritakan pas zaman karantina dulu, karantina juga kan? Ada, Karantina. ada. Gimana tuh, Mbak? Jadi kita kan ada beberapa penilaian, tahapannya itu dari tes tertulis dan juga wawancara. Kemudian ada talent show dan juga kita juga nilai dari prestasi-prestasinya. Kebetulan Silvi juara nasional untuk taekwondo. Merinding saya. Oke. Ya, terus dari hasil-hasil tes itu memang tinggi nilainya dari tertulis, dari wawancara, dan selama karantina dia menunjukkan attitude yang baik. Nah, itu yang paling penting pasti Iya, ya itu yang dalam paling karakter penting. diri seseorang juga. Oke, nah kalau kamu sendiri gimana tuh? Pertama kali memang melihat senior kamu ini adalah orang yang kayaknya enak nih jadi panutan gitu. Iya, kalau saya ngeliat dari Mbak Tira itu ya sangat banget harus jadi panutan karena dia tuh terutama Axel ya, dari fisik dia cantik. Makasih kamu ngomongin saya. Yang buat saya pengen banget kayak Mbak Tira tuh cantik, pintar, yang pasti terus habis itu kuat, orangnya tegar, hebat, oke. punya konsep yang luar biasa. Strong berarti. Iya. Oke, berarti memang sosok yang benar-benar bisa jadi senior kamu lah. Iya bener ya. banget, harus jadi panutan pokoknya. Kalau untuk ngomong soal apa namanya, ada nggak beberapa? Nah, kamu mulai itu dulu di tahun 2014, mulai dari sesi-sesi pemotretan, foto-foto, dan sampai pemilihan. Pernah ikut ajang-ajang apa ala-ala kampus gitu nggak dulu? Itu pernah ada di kampus Timik Pringsewu pemilihan putri hijab, tapi waktu itu Silvi belum hijab, cuma waktu pemilihan aja Silvi pakai hijab, jadi Silvi nggak menang deh. Oke, ya, nah itu tadi salah satu itu juga ya yang diterapkan. Aduh, sampai belepotan saya. Nah, kalau ini sekarang dibawa nggak untuk beberapa penghargaan? Dibawa. Ada apa-apa aja boleh? Teman-teman dari kru boleh? Oke, ini yang mana? Ini Muli, waktu juara Muli. Oh, juara mulia yang ini. Iya. Oke, ini. Oh, wah, Ini piagam-piagam sama medali. ini apa? Untuk medali-medali. Emang mulia ada medali? Ini yang taekwondo. Oh, yang taekwondonya ya. Oke, atau taekwondonya juga ya. Ini piagam-piagam, ada piagam-piagam sama foto sih waktu dulu suka foto. Oke, tapi kita tahan dulu kayaknya, kita mau break, nanti setelah iklan kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi di sini aja. Balik lagi di Senior Junior pemirsa. Nah, sekarang kita udah ada di segmen 2. Kalau tadi ini sudah ditaruh di atas meja, aku ini banyak banget kayaknya penghargaannya. Aku mau coba tanya-tanya dulu yang ini dulu deh kalau gitu ya. Ini yang mana? Ini yang Muli satu. Yang ini. Ya, Oke, ini tahun 2016 ya. Wow, ada kesan-kesannya nggak dapat ini? Kesan-kesannya Ya, ada dong. aduh bagaikan apa ya, putri satu hari satu malam. nggak kayak mimpi deh, soalnya waktu itu peserta itu pada cantik-cantik, tinggi-tinggi, terus habis itu Silvi itu paling hitam, paling hitam, terus habis itu kok malam-malam itu tengah malam dipakai mahkota, itu jadi rasanya oh my god gitu. Oke, jadi ada benar-benar yang masa iya sih gitu Apa sih gitu. Oke, dulu Mbak Tira juga menjadi salah satu dewan jurinya langsung atau ada beda gitu mungkin? Beda, bukan. Aku nggak dewan juri. Oke, jadi hanya memang mengurus dari prosesnya juga ya. Oke, dan kalau untuk kok bisa dari, karena apa ya, mungkin dari kacamata Mbak Tira sendiri ada nggak sih sosok yang paling menonjol dari dia kok bisa?
apa ya, atau mungkin dari inteleknya atau apapun itu bisa jadi terpilih jadi seorang murid? Yang pasti dia lebih kuat di attitude-nya. Oke, jadi itu tadi ya yang ya, paling ya. kayaknya lebih. Ya, karena kalau untuk fisik, kalau kulit bisa putih ya zaman sekarang. Tapi kalau untuk attitude susah. Itu memang sudah dari dalam. Jadi dia punya inner beauty yang bagus. Oke, ya ampun. Nah, kalau ini kayaknya udah banyak banget, tapi kita mau coba, aku mau ke yang medali dulu deh. Ini yang tentang taekwondo tadi ya. Iya. Oke, nah kamu boleh. Ini dari yang pertama sampai yang terakhir ada? Ini ada. Ada. Ini yang paling terakhir, yang paling berkesan. Yang mana? Yang ini? ya. Oke, yang ini paling berkesan. Terus yang pertama? Yang pertama di piagam, kalau di situ enggak. Ini yang terakhir. Iya, ini. Kenapa paling berkesan? Karena terakhir itu kah? Terakhir waktu kemarin itu saya bawa nama Kabupaten Pringsewu dan alhamdulillah dapat medali emas. Jadi sesuatu banget. Oh, di mana ini? Di Pemprov Lampung Selatan. Oke, Ya. jadi bawa nama Kabupaten Iya. Pringsewu dan itu menjadi ternyata bawa emas. Nah, kalau yang ini aku boleh bahas yang mana ya? Ini aja, boleh. Kalau ini apa? Sertifikat apa ini? Sertifikat pelatih daerah, waktu itu sempat ikut diklat pelatih. Oke, sudah menjadi pelatih juga? Sudah sempat melatih juga. Sudah sempat pelatih. Lama? Ya dari tahun 2011 14. sampai 2014. Oke, jadi sudah atlet juga, sudah menjadi pelatih juga ya. Nah, kemudian kalau ini? Ini yang medalinya yang ini, yang medali emas. Oh, yang terakhir? Iya, di ini Jakarta Taekwondo Festival. Oke, makanya salah satu yang paling berkesan juga ya. Nah kalau ini? Ini Model. itu ngisi acara KFM, Komunitas Fotografi Model di Cilegon. Itu diikuti 47 model sama ada 300-an fotografer. Fotografer. Di Lampung Silvi sendiri. Wow, ya. Ada fotonya nggak? Ada nggak? Yang mana fotonya? Coba di Hasil fotonya? Yang itu? Fotonya kayaknya nggak di print out ya. Ini adanya yang KFI. Oke. Iya, Tapi nggak apa-apa deh, salah satunya yang KFI boleh dilihat. Ini yang di Kasih lihat. KFI. Oke, kasih lihat ke saya. Ini salah satunya waktu di Cilegon juga. Ini juga nih. Oke, ini ya. Iya, kelihatan? Nah, iya, ini juga salah satunya fotonya cantik banget. Ya, oke. Terima kasih, banyak banget ya ternyata. Kalau untuk ini apa? Ini waktu mau Hanai. Oh, ini beneran dari kemarin. Jangan-jangan ini punya temennya lagi. Punya Selfie ya, cuman memang belum coba diisi ya. Oke, ada piagam penghargaannya juga ya. Nah, sejauh ini kalau ini apa yang terakhir? Ini sertifikat dan satu suci won ini dari Korea langsung. Wow, ini kamu Sylvia Mei Kurniati. Oke, bener ya, berarti sudah dan satu berarti sekarang kalau di taekwondo. Mau dilanjutkan taekwondonya? Enggak. Ya, cukup ya itu aja. Nah, kalau untuk sekarang kan sudah berarti apa ya? Sudah ada yang menggantikan adiknya selanjutnya. Apakah masih terjalan antara kerjasama gitu mungkin dari Mbak Tiranya dengan juga Sylvie-nya? Oh iya, pasti. Karena Sylvie kan masuk di dalam IMKAPRI, Ikatan Muli Mengenai Kabupaten Pringsewu. Jadi otomatis dia bertanggung jawab untuk menjalankan semua program IMKAPRI di Kabupaten Pringsewu gitu. Karena dia kan Muli 1 untuk 2016. Jadi ya dia sangat mendukung sih. Untuk kemarin kita baru tanggal 18 Maret ini kita ya? grand final. Dan Oke. dia sudah menyerahkan mahkotanya kepada Adiknya, pada juniornya iya. ya. Sedekat-dekat ini pernah curhat-curhat nggak sih? Kayaknya adik kakak kan katanya. Curhat ya. Curhat apa Curhat. biasanya? Ya biasalah kalau dia punya pacar Oh, dapat. kira-kira gimana Mbak ini? Iya. Cica enggak gitu ya, biasanya seperti itu. Iya. Tapi kalau arahan dari khusus dari Mbak Tira sendiri buat Sylvie, Aku selalu lebih menekankan pada dia bahwa lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya dan ya itu, dan untuk dia lebih meningkatkan tanggung jawabnya untuk lebih merangkul adik-adik, ya adik-adiknya juniornya ya. junior gitu di IMKAPRI. Karena pada saat ini kan
memang dia mungkin kesibukannya di situ saat ini, karena kan dia juga masih kuliah gitu kan, belum bekerja. Jadi mungkin dia kemarin memang banyak waktunya itu diluangkan untuk mengurus event Mulimang Ana di 2017 ini. Kira-kira ada suruh lanjut nggak nih nanti ke depannya? Siapa tahu bisa jadi mewakili Lampung ke Indonesia. Iya. Atau mungkin dari kabupaten ya, dari kabupaten berarti kabupaten. bisa naik ke provinsi juga ya. Provinsi. Nah, untuk yang seperti itu diarahkan juga nggak, Mbak? Iya. Kamu nanti maju ke provinsi. Iya. Kemarin tuh sebenarnya dia harusnya yang maju, Mm-mm. cuman karena dia ada halangan, Oke. tidak bisa ikut yang untuk di provinsi, jadi dia tidak ikut. Padahal saya sangat antusias karena Iya, benar-benar. dia juga punya prestasi nasional. Iya, gitu benar kan. banget. Dan itu kayaknya bisa jadi Iya, apa ya, salah satu satunya. poin. Iya, Ya, poin poin lebih penting, untuk poin dia. lebih. Tapi kalau orang tua otomatis selalu support kamu Iya. kemanapun mau asal positif ya. Apalagi di bidang seperti ini. Iya, sangat. Gimana? Apa yang sering mereka katakan sama kamu sampai sekarang? Yang penting Yang paling ingat. orang tua selalu ngomong kayak gini, sholatnya jangan pernah ditinggal. Iya. Sholat lu jangan pernah ditinggal. Tata keramanya, sopan santunnya sama orang, yang penting jangan sombong gitu. Meskipun kita sudah apa yang sudah kita raih saat ini gitu ya. Prestasi apa yang pengen kamu raih nanti ke depannya? Kalau prestasi, Apalagi? aku udah merasa bersyukur, udah merasa cukup, tapi kedepannya aku cuma pengen kerja aja. Pengen kerja aja. Kalau sudah latih ya bentar lagi. Kedepannya Ya. pengen dapet kerjaan yang pasti gitu. Insya Allah kamu sudah punya bakat, kamu sudah punya basic, dan kamu sebenarnya sudah punya bekal lah ya untuk kedepannya. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Tapi kalau di segmen yang selanjutnya kita mau senang-senang, kita mau hewan, kita mau main games, nggak ada pegang-pegangan. Jadi lanjut aja nanti kita ya, bisa sampai dulu, bisa berikut dulu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi di segmen ketiga di sini aja. Oke pemirsa, balik lagi di Senior Junior. Nah sekarang kita udah masuk ke segmen yang paling aku suka. Dimana kalau di segmen ini kita akan lihat ada rebutan-rebutan nanti di antara senior dan juga juniornya. Mereka akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari aku yang nggak tahu kira-kira pertanyaannya apa. Kalau di sini aku mau jelasin dulu. Aturan mainnya adalah nanti aku punya beberapa pertanyaan yang lumayan cukup agak banyak, dan itu membutuhkan kecepatan tangan. Kecepatan tangannya adalah cepat-cepatan ngambil buah terus jawab gitu. Kira-kira ada yang tahu buah apa ini yang diperebutkan nanti? Buah apa ini? Ayo. Ini buah yang sangat spesial dan gak ada di mana-mana kecuali di Studio Ayus TV. Itu di belakang banyak banget nih. Ini buahnya apa ya? Katanya itu ada sawo, tapi sawo berasal dari negara Belanda. Katanya sih gitu. Katanya menurut sejarah, cuman kita nggak tahu. Iya. Cukup unik juga. Nah, jadi di sini sudah siap ya. Ini kok tegang banget sih kayaknya. Aku tuh nggak lagi pertanyaan buat muli-muli yang aku nih cuma mau nanya biasa aja gitu. Jadi sangat berdiri. Oh, tapi memang sudah bawaan ya. Saya sih nggak bisa bikin. Boleh ya? Mungkin agak sedikit ke depan sedikit. Ya, nah biar nggak jauh-jauhan gitu ya. Ya ampun, aku diadu sama wanita-wanita cantik. Bukan lagi. Nah, di sini nanti ada beberapa pertanyaan. Sudah siap ya untuk menjawabnya? Oke, Mbak senior sudah siap? Mbak juniornya? Oke ya, Mbak Cahmu sudah siap saya. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan senjata tradisional Lampung. Ya, yuk. Badi, Ada lagi? ada 3 dia, boleh? 3 ya? Yang belok-belok itu kayak pedang juga. Aduh, apa ya? Yang belok-belok kayak pedang itu yang seperti keris. Keris, Gitu juga. Ada tadi apa saja Bu? Ada badi, ya. Terus keris juga ada. Ini dari bambu juga ada. Apa tuh? Tombak. Iya, gak apa-apa deh. Jadi ada badik, ada keris, ada pedang, dan juga ada tombak. Banyak banget ya, salah satu. Oke, 1 poin deh, gak apa-apa ya? Oke, buat Mbak Tira? Gak apa-apa. Oke. Sekarang lanjut. Kamu jangan lemes banget dong. Kayaknya butuh asupan nih sepertinya ya.
Oke, selain tari sembah atau tari siga pungutan, sabar ya, selesai pertanyaannya. Sebutkan 3 tarian Lampung lainnya. Cangget, melinting, bedana. Oke, cangget, melinting, begana. Kamu boleh sedikit contohkan untuk melinting itu seperti apa? Sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit aja. Apa saya nanti bisa protes kepada. Ayo, sedikit aja melinting itu seperti apa, bedana seperti apa, dan cangget seperti apa. Silakan. Nah, coba. Aduh ampun. Ada sesi. kayak gini gitu. Ada. Itu apa? Iya. Itu yang apa? Saya. Melinting? Melinting kali ya. Hah? Soalnya kalau untuk nari emang ampun banget deh. Oke, terus kalau bedana? Bedana. Bedana itu ada maju mundur Iya. gitu. Nah, terus yang cangget? Gimana ayo? Mau minta contekan dulu nggak? Silakan contek dulu. Kalau nari ampun. Bela diri ayo. Kamu ya harusnya dua-duanya balance kan ini yang unik banget. Soalnya kaku banget kalau untuk nari tuh. Aduh, dari dulu nggak bisa banget nari, kaku banget. Oke, ya. Gimana? Bisa kan buktinya sampai membawa kamu ke sini. Unik ya, ada apa atlet taekwondo tapi bisa menjadi seorang muda dong. Itu nggak tahu dari mana asalnya, tapi mungkin memang bakatnya ada juga ya, potensinya sama. Oke, kalau gitu berarti sekarang poinnya sama ya, satu sama. Lanjut kalau gitu pertanyaan yang selanjutnya. Sebutkan salah satu tokoh Lampung yang mendapatkan gelar pahlawan. Mister Gele Harun. Mister Gile Harun. Oke, benar sekali. Mbak Junior ini tahu dengan sosok Mister Gile Harun ini? Junior apa senior? Saya ingin ke kamu, udah mau jadi kesini. Ibu, dari Salah satu pahlawan dari Lampung yang berjuang untuk Lampung. Pendidikan Lampung pada waktu Iya, pada itu waktu ya. itu. Oke, next kalau begitu selanjutnya. Apa ya kira-kira selain kulintang, Lampung memiliki jenis musik yang lain. Sebutkan. Ayo, apa ayo? Ayo. Alat musiknya? Alat musiknya. Oh, Iya. Ayo. Iya, boleh. gamelan, Aha, benar. ada gambus, Benar sekali. sama apa lagi ya? Apa? Satu lagi ya? Gambus, Gamelan. Sama Ada huruf S-nya di depannya kalau aku boleh kasih. apa ya? Terus belakangnya ada MMM gimana gitu. Apa sor ya? Apa ya? Tahu? Apa Ingat, tuh? ingat. Serdang. Oh, iya serdang. Oke. Kalau untuk jenis yang gambus seperti gamelan tadi sudah pernah memainkan alat musiknya? Belum pernah, tapi kalau lihat sering. Sering ya. Iya. Kan memang biasanya di kalau di sekolah biasanya anak juga ada di Ada. ekskul ya. Iya. Terus di kampus juga ada juga biasanya. Nah, kalau untuk ngomong-ngomong soal alat musik, apa yang kamu kuasai? kalau alat musik saya pianika. Kebetulan dulu waktu SD pernah ikut drumming terus megang pianika. Oh, jadi bisa. Jadi bisa. Oke. Kalau untuk seniornya sendiri, alat musik apa yang dikuasai? Gitar dikit-dikit, Oh, ibu tidak bisa main gitar? bisa Oke. seruling. Seruling bisa. Iya. Ya, Drum mungkin. drum. Oke, jadi bisa main gitar sedikit-sedikit untuk menghibur diri ya. Iya. Mungkin. Tapi kalau jenis musik kemudian untuk musik, kalau untuk seni musiknya ada seni suaranya, suka juga. Suka. Suka. Boleh sedikit minta suaranya? Lagu apa? Lu. Baru kali ini saya ditantang. Emang di Lampung ya? Boleh lagu Lampung. Silakan Ibu. Ehangku di Lampung, di utohoku saywawan, tepi adi, tepi ulun toho, dang miwang metei segalo. Bagus suaranya. Iya, bagus. Ampun, baru minta lagi ya ampun. Tapi apa? Suka juga Bu, suka latihan atau suka latihan bareng? Dari kecil suka nyanyi. Oke, mungkin bisa dikembangkan lagi ke depannya. Siapa tahu kan? Ya. Oke, kalau gitu next
pertanyaan yang selanjutnya. Musik gamelan terbuat dari apa? Oke, dari bambu. Iya, benar sekali. Jadi sekarang poinnya sama, tapi aku nggak suka yang sama-sama. Ada yang salah di sini ya. Biasanya kalau di sini seniornya sering kalah ya. Ya. Tapi kalau di sini nggak tahu, kita lihat aja nanti. Selanjutnya, salah satu tari tradisional Lampung yang menjadi tari wajib setiap acara adalah Tari Siger. Sige Punten atau tari sembah ya. Oke, sudah sangat fenomenal sekali dan semua orang pasti tahu itu ya. Next, kalau gitu selanjutnya, sebutkan mantan wakil menteri Kementerian Pariwisata. Ada, belum selesai. Menteri Pariwisata, Menteri Kementerian Pariwisata yang berasal dari Lampung. Arif Yahya. Halo, kamu. Aduh, saya lempar nih. Saya lempar. Ya. Gimana? Nyerah? Masa sih? Masa makan seorang mul nggak tahu? Ya udah. Tahu? Atau aku lempar ke seniornya aja? Oke. Nirwanda. Iya benar. Kapten Nirwanda. Itu Kapten Nirwanda ya. Oke, jadi masih sama poinnya. Lanjut selanjutnya, sebutkan siapa Menteri Pariwisata saat ini. Arif Yahya. Jadi baru Arif Yahya. Oke. Terus lanjut. Perbedaan kulintang Lampung dengan kolintang di Minahasa adalah Kalau Lampung pakai gong kecil. Kalau Minahasa dia besar. Oke, berarti sudah ketahuan bahwa seniornya kali ini terangkat dan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Dan kamu hanya 3. Terima kasih. Poin nanti kita lanjut. Nanti kita lanjut lagi di sini aja. Oke pemirsa, balik lagi di Senior Junior. Nah sekarang kita udah masuk ke segmen yang keempat. Kalau di segmen ini, tadi kan di segmen yang ketiga kita udah lihat ketangkasan dari mereka berdua, rebutan pertanyaan, rebutan jawaban, bukan rebutan pertanyaan. Tapi kalau di sini kita mau tahu wawasan dari mereka berdua kayaknya, patut diuji. Tapi kita nggak perlu tahu, mungkin udah banyak banget sih. Salah satunya yang pertama di sebelah sini udah mulai jelas. Terus ada juga seniornya. Wah, ini kayaknya mereka lebih tahu. Tapi kira-kira kita lihat aja di sini. Mereka tahu nggak tentang gambar-gambar dan nanti yang akan muncul di monitor. Jadi untuk di segmen ini, rulesnya adalah aku nanti minta untuk menjelaskan apa sih gambar yang ada di monitor itu. Gitu. Di layar monitor nanti akan muncul gambarnya. Kira-kira itu tempatnya ada di mana. Terus kemudian kalau tahu sejarah-sejarahnya gitu ya. Sudah siap ya? Ya, mungkin boleh tarik napas dulu. Ditahan sampai besok. Ya. Ini kayaknya kalau wajahnya emang bisa dilihat sih mirip gak mirip, apalagi sama aku. Mungkin kalau Ibu Tira mirip banget ya sama aku. Kayaknya pengen banget sih. Nah, kalau ini sudah muncul gambarnya, yang pertama aku boleh ke siapa ya kira-kira? Seniornya atau juniornya dulu nih? Kayaknya juniornya dulu boleh ya? Boleh. Ini tempat apa sih? Tahu nggak kamu? Kalau setahu Silvi itu Olon ya. Kalau letaknya itu di kecamatan kurang lebih di kecamatan Bongkara Dareng. Ya. Dari pusat kotanya itu kurang lebih 40 km dari pusat kota Makale. Iya, itu ada di Sulawesi. Iya, Sulawesi. Iya, benar, itu ada di Sulawesi. Kamu sudah pernah berkunjung ke sana? Belum. Kalau sampai Sulawesi belum pernah. Belum ya? Sejauh ini baru kemana aja nih? Ke Lampung, Semarang, Jakarta, Surabaya, Bali, Bogor, Bandung gitu. Pulau Jawa ya? Iya, masih situ aja. Oke, Pulau Jawa sudah semua terjamah. Oke, kalau gitu selain ini mungkin kayaknya tempat semacam pegunungan-pegunungan gitu kali ya? Karena dilihat dari fotonya sih kayak gitu. Tapi cek juga nih kalau foto ya. Oke.
Next, apalagi kalau itu selain ini ada apa ya? Ini tempat apa ya kira-kira? Ini tempat apa ya? Oke. Ini tahu Tahu ini Silvi? di Papua ya. Aha. Untuk makam itu tapi yang makam Oh. yang di dinding gitu. Ya, Gitu ya. makan-makan goa ya, Iya. goa. Tapi di situ Tapi jadi makam- pariwisata sekarang. Iya katanya. Ada juga sih pemberitaannya gitu untuk menjadi objek wisata di kalau nggak salah Tanah Toraja. Kalau awalnya sih mungkin agak merinding gimana gitu ngelihatnya, tapi ternyata sekarang malah jadi objek wisata yang luar biasa. Bagus sih, cuman agak serem karena udah makam. Next, apalagi kalau selain dari Papua, oke, mungkin kita bisa ke sebelah sini ya. Saya mau ke seniornya dulu. Kira-kira Ibu tahu ini gambar apa ya? Ini gambar apa? Pasar Terapung. Pasar Terapung. Di Banjarmasin kalau di Oh, Indonesia. iya, Kalimantan Banjarmasin. Selatan. Iya, Nggak salah kabupatennya Langkat kalau nggak salah ya, Bu ya. Di Langkat juga ada. Mhm. Di Langkat Sumatera Utara juga ada. Ada. Kalau di Lampung kayaknya belum dulu. Belum. Belum ya, tapi unik juga sih. Pasar Terapung. Modelnya Jadi seperti kemarin, kebetulan bulan kemarin saya studi banding kemana? ke Pasar Terapung Banjarmasin. Oh, pas banget Iya, ya. Oke, jadi- gimana Bu suasana di sana? Suasananya ya seru ya, cuman agak-agak ini juga sih ngelihat rumah-rumah yang di pinggir-pinggir sungainya itu. Jadi ya mereka MCK ya di situlah semuanya. Itu yang agak-agak Yang merinding saya. merinding juga. Jadi itu jualan di situ. Iya, kemudian memang ada- jual buah-buahan. Mereka itu pagi itu dari jam 5 subuh sampai jam setengah 8 pagi. Oh, Aktivitasnya itu. pagi, Iya. setiap pagi. Ya, buah-buahan, sayuran dan juga ada sarapan, Oh. makanan-makanan ringan gitu. Tapi agak gimana-gimana. Ya, itu. Jadi serunya untuk foto-foto mungkin ya. Iya, karena Iya. karena memang mungkin apa ya, tidak memungkinkan juga kalian untuk bagi kalian kalau memang harus jauh. Jadi mungkin seperti itu. Tapi apa tidak ada jalan lain mungkin Iya. harus seperti itu. Cuma Iya. mungkin ya itu tadi pariwisatanya mungkin boleh dikembangkan juga ya Iya. dari Sumatera Barat, Utara atau Barat? Dari Kalimantan. Oh, Kalimantan, Selatan. Kalimantan Selatan. Ini di Sumatera Barat juga ada seperti Sumatera Barat di Langkat. Oh iya, di Langkat. Ada Sumatera Utara. Sumatera Utara ada juga. Nah, ini juga bisa salah satu nih di Lampung kalau mau coba nanti. Destinasi. Iya, siapa tahu nanti makin cak banget di Lampung ya, karena udah banyak banget bermunculan pariwisata di Lampung sekarang. Oke, next kalau gitu selain Pasar Terapung, apa lagi? Oh, kita harus ke ujung Maroke berarti ya, ke ujung Maroke. Kalau gitu aku boleh ke siapa ini? Juniornya atau Junior. seniornya? Junior ya. Junior aja, oke. Ini Taman Nasional. Mm-mm. Taman Nasional Takabon. Ini Raja Ampat. Raja Ah, Iya, Raja Ampat yang menjadi salah satu destinasi wisata nasional ya. Ada di Papua. Papua tentunya. Yang tadi kan di Papua lagi. Iya. Di Raja Ampat. Keren emang. Kalau aku sih ngeliatnya di foto. Iya. Ini salah satu fotonya juga beberapa, karena ada beberapa teman dan kakak tingkat juga yang pernah ke sana dan wow, itu benar-benar keren. Kalau ini sendiri sudah pernah ke sana mungkin Mbak Tiranya? Belum. Mbak atau Ibu ya, sama setelah saya ya mau manggil siapa? Oke, sudah pernah ke sana? Belum. Tapi salah satu apa ya, tempat destinasi yang Iya. sangat keren Iya, yang pengen Indonesia. banget. Iya. Pengen banget. Nanti kita kesana ya. Siapa tahu ya nanti mau pilih Lampung. Iya. Tapi nggak lupa juga kita harus memperkenalkan Lampung. Mereka Iya juga dong. dengar-dengar kalau di Lampung ini juga waktu itu apa ya, Krui mungkin untuk Iya, jadi tempat Krui surfing Setia. ya. Iya. Itu wisatawan asing iya Mancanegara. sudah Banyak. terendus ya. Iya. Dan itu ya sebenarnya bagus sih, takutnya nanti Bagus banget kalau Iya. Kalau Iya. untuk takutnya ke depan, nah itu takutnya malah ya kita tahu sendiri mungkin kalau seperti di Bali malah sekarang lebih banyak mereka daripada Kita. domestik sendiri. Tapi Domestik, siapa ya. tahu ya memang kalau memang hanya untuk sebagai destinasi wisata kenapa enggak? Iya, benar. Ya. benar. Oke, next. Selain Lampung apa lagi? Selain Lampung, oh kita di Lampung aja kalau gitu. Oke, ini kayaknya ada di Sumatera. Ini ada di Sumatera tapi di bagian mana ya? Saya boleh ke seniornya aja. Itu Rumah di adat? Rumah adat Heeh. Toraja ya. Tongkonan. kalau Tongkonan. nggak salah. Tongkonan. Tongkonan. Ya.
Ya benar sih Bu, di Toraja. Toraja ya. Namanya rumah adat Tongkonan yang berada di Toraja. Untuk rumah adat. Iya. Tapi kok mirip rumah apa ya? Kalau di Padang itu? Rumah Gadang. Iya benar ya. Rumah Gadang. Hampir mirip. Tapi kalau ini kayaknya di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Nah, lagi-lagi Pulau Sulawesi, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa. Belum ya, Pulau Jawa nanti deh coba. Oke, apalagi next? Apa ini? Taman. Ayo, taman apa? Kebunirate. Oke, taman Kebunirate. Kebunirate. Iya. Kebunirate. Taman laut. Flores. Kok bisa disebut dengan taman laut? Iya ya. Itu pinggir-pinggirnya pulau gitu ya mungkin Ya, modelnya. Pulaunya. Mm-mm. Terus Tengah-tengahnya ada laut. Ada laut. Oke. Tapi bisa ini di mana sih? di perairan Flores. Oh, di perairan Flores ya. Oke, terbesar ketiga. Iya, di Kepulauan Maladewa. Nah, di mancanegara sepertinya. Tapi siapa tahu mungkin nanti Indonesia juga punya ya. Tapi kira-kira punya apa gitu? Kalau di Lampung sendiri yang paling dibanggakan. Dibanggakan kalau di Lampung, kalau menurut Silvi di ini sih Tanjung Setia, tetap Tanjung Setia sama itu Bukit Barisannya yang pemandangannya keren banget. Keren banget. Iya. Terus habis itu ombaknya kalau di Tanjung Setia itu benar-benar gede dan bagus untuk foto dia. Bagus untuk foto, bagus untuk surfing ya. Dan Indonesia punya itu salah satunya di Lampung. Lampung nggak kalah kece tentunya ya. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut ke segmen yang selanjutnya. Kita mau makan dulu, tapi kira-kira aku mau lihat ya kayaknya skornya sama deh Bang ini. Sama-sama tahu semua tempat-tempat meskipun nggak hanya di Lampung tentunya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi di segmen yang kelima. Oke pemirsa, balik lagi di Senior Junior. Nah sekarang kalau di sudah segmen yang terakhir ini kita mau tantang mereka berdua. Kira-kira yang seniornya dan juga juniornya bisa nggak sih bawain berita layaknya seorang presenter? Biasanya kalau kita sering lihat juga Ibu Tira ini mungkin sering ya ngobrol-ngobrol dengan di depan orang banyak. Nah kira-kira kalau sekarang kita tantang untuk bacain berita kayak presenter, bisa nggak sih? Atau mungkin Silvi juga yang biasanya juga nih mantan muli kan katanya kalau kita tantang untuk bacain berita jago juga atau enggak. Nah kita bisa buktikan di sini ya. Nah jadi untuk di segmen yang terakhir ini Mbak Tira dan juga nanti Silvi kita mau tantang untuk jadi seorang presenter. Jadi masing-masing nanti bawain satu berita gitu. Beritanya sudah ada, tinggal dibawakan sesuai dengan karakternya. Dan mau pakai logat-logatnya boleh, atau mungkin pakai bahasa-bahasa daerah sih boleh juga gitu ya. Jadi sudah siap? Oke, siapa dulu ya kira-kira yang pertama ini? Untuk boleh untuk Silvi. Silvi siap? Siap ya. Kalau gitu kita tukeran dulu karena kita harus barter. Oh ya. iya. Mau ke sini kita bacanya dari sini. Boleh? Oke, aku geser dulu deh. Aduh. Oke, udah muncul ya, sudah kelihatan. Sudah siap? Silakan. Oke, selamat sore permisa. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior Seju. Permisa, sore ini kami akan menengahkan informasi pariwisata Bandar Lampung. Baik permisa, saya Sylvia Mekurniati. Inilah Seju selengkapnya. Kota Bandar Lampung menambah kawasan berrekreasi yaitu Taman Wisata Cibiah. Taman ini menyuguhkan keindahan alam serta kolam pemandian dengan sumber air pegunungan. Lokasi ini cocok sebagai wisata alternatif keluarga. Gak apa-apa. Terus? Taman wisata alam berada di kawasan Gunung Mas, Kelurahan Batu Putu, Kota Bandar Lampung. Lokasinya mudah terjangkau dan dekat dengan pusat kota Bandar Lampung. Kolam pemandian Taman Cibiang jauh lebih menyenangkan atau karena sumber air pegunungan mengalir tiada henti. Oke. Permisa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Sylvia Mekurniati mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore, sampai jumpa. Oke, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.
Gak apa-apa, tapi mungkin nanti bisa lebih relax lagi ya. Mungkin udah lama kali ya. Udah lama nggak ini jadi agak gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, masih bagus juga kok. Suka nggak dengan dunia broadcast juga sih? Sebenarnya sih suka sih. Ya. Kalau untuk pariwisata sendiri, ini salah satunya juga pariwisata baru. Kamu udah pernah belum? Kebetulan belum. Belum ya? Iya, belum. Udah harus bertanggung jawab untuk Iya wisatanya. pasti. Satu-satu sih kalau ada waktu bakal main ke sana mampir. Oke, ditunggu nanti ya. Ibu sudah siap? Siap. Sudah siap, pas sudah siap kita tukeran dulu. Keren. Silakan. Oke, sudah muncul ya beritanya. Ya, silakan. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program senior dan junior Seju. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi seni ukir Lampung, mulai dikenal. Baik pemirsa, saya Tira Parani Basangjaya, inilah Seju selengkapnya. Seni ukir Lampung kini mulai dikenal, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Kerajinan ukir kayu bermotif khas Lampung ini pun beragam mulai dari souvenir, gantungan kunci, hingga komponen bangunan rumah. Di bawah tangan kreatif Agus Suprayogo, 6 pekerjanya mengolah bahan baku berupa kayu gelondongan menjadi kerajinan bernilai tinggi. Kayu yang digunakan dalam seni ukir Lampung ini biasanya menggunakan kayu jati. Kayu ini dipilih karena memiliki daya tahan yang kuat. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Tira Parani Basangjaya, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke. Tabipun. Tabipun. Terima kasih Ibu, silakan. Maklum ya, biasa kalau senior itu kayaknya lebih lebih wah gitu. Tapi memang wajar, namanya kita wajari saja sudah banyak makan asam garam. Ya, jadi kayaknya udah lebih berpengalamannya banyak banget. Sejauh ini Bu, untuk apa ya? Kalau untuk kedekatannya sendiri dengan Sylvie ini, apakah bisa lebih, misalnya hanya sekedar senior aja gitu mungkin? Dulu Ibu juga mungkin pernah ikut ajang Muli Makanan juga? Iya, Tahun berapa pernah. itu? Aduh, tahun berapa coba? Udah lama banget. Dan ada nggak apa ya yang paling diterapkan sama Sylvie sampai sekarang gitu? Nasihat yang dari dulu sampai sekarang? Iya, saya lebih menekankan pada Sylvie untuk kedisiplinan mungkin dan komitmen. Karena terus terang untuk mendapatkan gelar itu memang gampang, ya. Tapi untuk mempertahankannya aja yang susah. Tuh, kadang-kadang saya agak-agak kecewa gitu ya dengan yang sudah lalu-lalu, dengan putri-putri sebelumnya, muli-muli sebelumnya. Itu setelah mereka mendapatkan prestasi menjadi juara, itu untuk kedepannya mereka kadang tidak nongol lagi gitu, apalagi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan Muli Mangana di Biasanya Mas sudah menghilang. Nah, itu lolos. Padahal seniornya juniornya ini butuh bimbingan gitu. Makanya ini yang lebih saya tekankan ke Sylvie, tapi alhamdulillah mungkin Sylvie menunjukkan itu gitu. Oke, untuk adik-adik. Untuk adik-adik. Benar. Biar Mbak Tira yang udah menilai deh. Kalau saya sendiri saya masih banyak kurangnya, jujur aja. Kalau untuk program kemarin pemilihan itu, aduh saya masih kurang greget lagi untuk membantu Mbak Tiranya. Tapi benar-benar. Emang tugas yang paling berat apa sih? Tugas yang paling berat Jadi ya seorang- menjaga nama baik Kabupaten Pringsewu. Oh gitu ya, Itu yang karena paling berat. mulai dari kabupaten itu jadi memang harus setiap mungkin apa ya, setiap mulai makanan dari daerahnya masing-masing memang harus menjaga yang pasti. Iya. Oke, apalagi kalau memang ini biasanya ada nggak kategori kayak misalnya muli muli pariwisata, muli tempat-tempat atau muli persahabatan gitu-gitu, beda nggak? Persahabatan ada, tapi kalau pariwisata ya jadi satu sama Muli. Oh gitu, sudah jadi satu kalau memang ini adalah putri dari Pariwisata Pringsewu. Pringsewu, Oke, gitu. jadi kamu harus menjaga benar-benar untuk Kabupaten Pringsewu ya. Sejauh ini apa sih yang paling sering biasanya kalau untuk dipromosikan keluar, saya dari Lampung khususnya dari Pringsewu gitu? Kalau dari Pringsewu sekarang ini lagi ngehits banget tuh pariwisata. Ngehits Itu banget, Bukit Tangonan. Oh. Iya, di situ ada talang air itu. Terus
dan ada Bukit Panganan, kayak bukit yang lagi hits banget, lagi keren banget ya pokoknya. Aduh, gue belum jadi anak hits, kayaknya belum kesana. Iya, Oh gitu ya, jadi Iya. ya mungkin banyak yang udah banyak beredar juga di Instagram itu ya, Iya. karena mungkin itu juga ya. Iya. Oke, nah untuk pesan-pesan kamu sendiri nih, pesan kamu untuk adik-adik yang sudah ikut ajang-ajang Muli Mahanai tahun ini apa sih? Kalau pesan Silvi untuk kedepannya, untuk adik-adik semua yang udah ikut Muli Mahanai, terutama yang udah menang, Silvi minta tanggung jawabnya untuk kedepannya lebih memajukan Kabupaten Pring Sewu di kancah provinsi maupun nasional, bahkan kalau bisa internasional. Silvi bakal dukung dari belakang supaya kalian dan Kabupaten Pring Sewu lebih maju lagi. Oke, ini kayak lagi pemilihan lagi ya. Lancar banget ngobrolnya. Oke, jadi mungkin itu harus bertanggung jawab dan harus tetap mengedepankan disiplin ya. Terima kasih untuk hari ini waktunya. Terima kasih Ibu. Semoga nanti menjadi lebih baik lagi dan menjadi panutan anak-anak yang lain. Semoga nanti teman-temannya mau ikut lagi untuk pemilihan dan harus tetap menjaga kedisiplinan ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Tonton terus Senior Engineer dari Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore sampai jam 4. See you on. Bye.